Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdiel Zevanya Hernawan. Saya adalah mahasiswa aktif semester 2 di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan, dengan nomor induk mahasiswanya ialah 2010-524-4038. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membicarakan perihal evaluasi hasil belajar dan evaluasi program pembelajaran tatap muka. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai mutu pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya ialah siswa, pengelola sekolah, kualitas pembelajaran, dan kurikulum itu sendiri. Usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian yang dimana keduanya saling terkait. Sistem pembelajaran yang baik menghasilkan kualitas belajar yang baik pula. Dalam pengelolaan pembelajaran yang baik, faktor penting untuk keefektifan pembelajaran adalah faktor evaluasi. Hal ini perlu dioptimalkan. Evaluasi tidak hanya bertumpu pada penilaian hasil belajar, tetapi juga perlu penilaian terhadap input, output, maupun kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Manfaat yang utama dari evaluasi adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya baru akan terjadi peningkatan kualitas pendidikan. Ditinjau dari sasarannya. Sasaran dari evaluasi itu sendiri adalah program pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung di kelas. Konteks program pembelajaran di sekolah ialah keberhasilan program pembelajaran selalu dilihat dari hasil belajar yang dicapai siswa. Di sisi lain, evaluasi pada program pembelajaran membutuhkan data tentang pelaksanaan pembelajaran dan tingkat ketercapaian tujuannya. Intinya, pembelajaran tatap muka itu adalah siswa belajar di kelas dengan ada pengajar di situ yang mengajar langsung. Siswa terlibat dalam komunikasi verbal spontan pada lingkungan fisik permanen. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak terganggu dalam menghadiri kelas tatap muka. Juga, kehadiran dalam pelajaran tatap muka itu nyatanya berpengaruh pada psikologis, emosional, dan menyerap materi pembelajaran dan solusi atas masalah pembelajaran. Yang menjadi perhatian utama dalam pembelajaran tatap muka adalah lebih pada keterkaitan kehadiran siswa tersebut dengan kepuasan siswa itu sendiri dalam mengikuti pembelajaran yang dipelajari. Lingkungan belajar yang mendukung kepuasan pembelajaran siswa atas model pembelajaran tatap muka lah yang menjadi hal yang utama dalam pembelajaran tatap muka. Dan dengan sendirinya, jika lingkungan belajar cocok dengan siswa, maka hal tersebut akan menimbulkan semangat belajar siswa yang akhirnya akan berimbas pada hasil pembelajaran yang lebih baik. Inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Ada banyak model evaluasi yang dapat dipakai dalam mengevaluasi program pembelajaran. Semuanya baik dalam pembelajaran yang ada sekarang ini. Selanjutnya di sini saya akan memberikan satu model yang kurang lebih mencakup keseluruhan dari aspek yang ada di dalam pembelajaran tatap muka. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sekarang saya ingin memberikan beberapa tips dan trik bagaimana cara menerapkan, mengimplement, bahkan mengimprove program pembelajaran berdasarkan satu metode yang sangat ampuh diterapkan di tatap muka, yaitu evaluasi model Kirkpatrick atau dikenal dengan istilah Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model. Di sini pembangunan program pembelajarannya berdasarkan tingkat-tingkatan atau level-level. Level-levelnya cumanya berjumlah ada 4. Level pertama ini reaction, level kedua learning, level ketiga behavior, dan level keempat result. Nah, mari kita lihat bersama bagaimana level-level ini dalam evaluasi yang nantinya akan mempengaruhi program pembelajaran tatap muka.
Level yang pertama yakni reaction. Kurang lebih dalam level ini tugasnya adalah mengukur kepuasan siswa. Kita sebagai pengajar menentukan mau reaksi seperti apa yang kita dapatkan atau yang kita lihat dari siswa yang kita ajar. Basicnya itu, tatap muka sangat erat kaitannya dengan bagaimana reaksi siswa di dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas, karena hal tersebut bisa langsung mempengaruhi psikologis siswa itu sendiri. Kepuasan tersebut dapat kita lihat melalui beberapa aspek, di antaranya materi yang diberikan, fasilitas yang tersedia, strategi penyampaian materi, media pembelajaran tersedia, dan jadwal kegiatan pembelajaran. Dan kalau mau mendapatkan estimasi yang lebih statistik, mudah saja bisa diukur dalam bentuk pengisian angket. Lanjut ke level yang kedua, yakni learning. Di level ini yang perlu diperhatikan adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari siswanya. Siswa dikatakan telah belajar apabila dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan. Nah, di sini ini nih, ketelitian dan kecermatan mengajar di kelas sangatlah krusial. Bagaimana kita sebagai pengajar memperhatikan feedback, berinteraksi, bagaimana memberi sanksi. Ini semua bukan hanya untuk mengukur, namun kedepannya juga bisa sebagai pembentuk siswanya itu sendiri. Selama masih di kelas, masih bisa dipantau pengajar. Kalau sudah di masyarakat bagaimana? Maka dari itu, program pembelajaran di kelas yang ada berhasil atau tidaknya dapat dilihat secara langsung dari adakah perubahan dari ketiga hal itu dari siswa yang kita ajar. Oke, level yang ketiga yakni tingkah laku atau tadi yang disebut dengan behavior. Di level ini kita berharap yang terbaik dari siswa di masyarakat. Berbeda dengan penilaian sikap pada level yang kedua, tingkah laku di sini adalah bagaimana si siswa itu di dalam masyarakat. Apakah setelah selesai dari kelas pengetahuan yang diterima dapat diimplementasikan dalam kegiatan masyarakat? Dengan kata lain, yang perlu dinilai adalah apakah peserta didik merasa senang setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan kembali ke masyarakat. Bagaimana peserta didik dapat mentransfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran untuk diimplementasikan di masyarakat. Baiknya sih ya, kita di setiap sesi kelas sebelum melepas mereka ke masyarakat luas, bisa ya setidaknya memberi mereka wasiat, wejangan, atau bahkan wangsit supaya mereka bisa menanamkan pembelajaran mereka di dalam hati mereka masing-masing untuk bisa membantu masyarakat luas melalui pembelajaran tersebut. Oke, yang terakhir adalah level yang keempat atau hasil atau results. Baru pada level ini kita memperhatikan dengan detail hasil akhir dari si siswa setelah mengikuti program pembelajaran langsung di kelas. Disinilah momen-momen penentuan kita sebagai pengajar melihat pertumbuhan maksimal dari anak-anak didik kita. Lebih lanjut lagi, kategori hasil akhir dari satu program pembelajaran diantaranya adalah kenaikan produktivitas, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan kuantitas, terjadinya kecelakaan kerja, penurunan turnover atau pergantian, dan kenaikan keuntungan. Evaluasi pada level 4 ini lebih sulit dibandingkan dengan evaluasi pada level-level sebelumnya. Nah, berangkat dari hasil evaluasi melalui 4 level tersebut, pendidik sudah memiliki angka atau estimasi apa-apa saja yang bisa ditingkatkan atau diperbaiki di dalam program pembelajaran yang ada. Dengan memberikan estimasi terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk menentukan keefektifan dan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dari sini terdapat 3 hal yang nantinya akan menjadi objek evaluasinya, yakni desain program pembelajaran, implementasi program pembelajaran, dan hasil pembelajaran yang dicapai. Lebih lanjut dalam melaksanakan tatap muka, perlu memperhatikan baik-baik bahwa tidak cukup hanya dengan mengadakan penilaian terhadap hasil belajar siswa sebagai produk dari sebuah proses pembelajaran. Pembelajaran tatap muka terkenal dengan kerentanan kegagalannya jika tidak diperhatikan baik-baik.
lebih-lebih tidak bisa lepas dari kualitas program pembelajaran dan proses pembelajaran. Berbagai model evaluasi program dapat dipilih oleh guru maupun sekolah untuk mengadakan evaluasi terhadap keberhasilan program pembelajaran. Pendekatan analisis evaluasi pembelajaran dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan sekolah.